Alhamdulillah, GoTo merger dengan Grab part 2. Kita akan ungkap ya mengenai dari yang dimintai para sahabat kami, isu terkait mengenai dari saham GoTo ini yang sudah dinanti-nanti ya, untuk kehadiran saya untuk membedah mengenai dari saham GoTo. Nah, topik kita kali itu kita akan membahas ada beberapa permintaan ya, yang mana di sini ada yang borong jumbo ya di saham GoTo, dan alasan kenapa kok saham GoTo itu turunkan dan kapan kira-kira saham GoTo ini terbang dan bagaimana strategi cuannya di saham GoTo ini. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya, seperti itu. Nah, kita dapatkan dari CNBC ya, bahwa ada pihak yang ajak merger atau caplok GoTo. Nah, ini tuh masih rahasia, ini ditulis kemarin ya, tanggal 19 Mei ya, sama Mentari Puspadini. Nah, nanti kita akan ungkap ya di balik layar ya, kenapa kok saham GoTo ini diturunkan dan ternyata yang masuk ada yang jumbo ya, seperti itu. Simak video kali ini baik-baik ya, namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Untuk kalian bagi para pemula, jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung bongkar saja. Ya, jadi ada yang borong jumbo. Ini kemarin ya sekitar 149 juta lot. Ya, untuk posisi volumenya. Ya, ini. Nah, penampakannya itu siapa Pak Firman yang memborong kemarin ya, khususnya di saham GoTo ketika turun selama 2 hari. Ya. Seperti itu. Ini jangan-jangan Pak Firman yang borong, enggak. Saya dapatnya kecil. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kalau kita lihat transaksinya itu YUTP YPXL ini tuh lagi mengakumulasi mengenai dari saham GoTo. Itu senilai berapa? 77 juta lot selama 2 hari. Nah, pelaku yang bayarnya itu paling tinggi itu siapa Pak Firman? Ya ini ya, siapa lagi kalau bukan YU, MG, ZP, AK, YP, XL, CC. Ya, serta ini TP dan juga KI. Ini borong. Ya. Loh, kenapa Pak Firman? Ini kan apa namanya? Bahwa saham GoTo ini Grab sama GoTo ini itu kan isunya batal merger ya, seperti itu. Kita ungkap dulu bagian utama ya, ini pelakunya mereka yang pakai broker ini memborong ya, seperti itu. Coba bisa dilihatkan nggak Pak Firman ya transaksinya di saham GoTo ini. Nah, di sini yang borong itu adalah siapa? Asing ya, ini ya, volume itu 14 juta lot, mereka ada yang borong. Nah, di sini retail juga ini yang paham nih. Atau jangan-jangan dia alumni kami ya yang ikut borong di saham GoTo. Atau ya mereka yang sudah masuk di kelas kami ya. Karena walaupun saya nggak update ya di YouTube ya, karena ada suatu hal nanti kita akan jelaskan ada kenapa di RCC aja. Ya, dan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihatkan nih, penampakannya YO. Ini borong semua nih. Yo, asing semua, dominasi asing. Ya, jadi mereka itu lagi kumpulin barang. Ya, YO ini. Jadi mereka berbondong-bondong kumpulin barang. Ya, dan ini yang agak aneh itu ini si TP ini loh.
ya, TP tak besarkan dulu ya. Ya, untuk alat-alat seperti ini itu di kelas kami ya ada, ya tak kasih tahu ya, makanya mereka walaupun kami nggak update ya mereka dapatkan udah bagus. Nah ini ya, ini TP ini itu bukan retail, ini adalah sebuah investor kakap. Siapa sih Pak Firman shareholder di saham Goto? Wah ini yang saya curigai, dia pakai broker TP ternyata. Biasanya kan AK, BK. Nah ini TP ini tuh siapa? Ya, ini panjang sekali loh Bapak Ibu nih. Ya, jam 11 tadi ini borong di 67. Bukan saya Bapak Ibu, ini bukan saya. Ya, uang saya nggak sampai segitu. Ini masih terus nih. Nambung terus nih TP. Ayo sini. Ayo siapa yang mau jualan? Jadi mereka tampung terus. Ya, kayak gitu. Barangnya TP semua. Nah, kita lihat ya, di sini sudah saya dapatkan ya, ini bisa untuk edukasi Bapak Ibu semuanya. Tak kecilkan atau besarkan ini biar mata saya kelihatan. Nah, ini dari Bloomberg. Nah, terminal Bloomberg ya Bapak Ibu ya. Nih shareholdernya dari Goto ini kemarin ketika saham Goto ini turun, saya sudah dapatkan ini ya, seperti ini. Nah kira-kira siapa sih pemegang saham terbanyak di saham Goto? Nah di sini adalah Republic of Singapore, asing ya. Mereka menguasai 65 miliar lembar saham. Ya. Nah, terus yang kedua itu ini agak banyak nih. Ada BlackRock Inc. Mereka ini punya barang stok di 106. Nah, kalau kita tarik rata-ratanya untuk di saham Goto ini itu ya di harga 90. Karena mereka ya sudah punya barang di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemarin yang jualan agak banyak itu ya Tanuwijaya William. Ya, ini. Ya, mereka TP dulu. Nah, ini yang masuk ini tuh ya kayak gini. Seperti itu. Ini semuanya investor kakap. Goldman Sachs. Ya ini ya. 113. Ya, kayak gini. Nah, kita ke ranah yang kedua, topik yang kedua. Ya. Ini sudah saya ini kan. Nah, alasan kenapa kok diturunkan Pak Firman? Tadi yang borong jumbo sudah saya perlihatkan ya. Dan mohon maaf untuk yang punya kepentingan di saham Goto ini, saya ucapkan dulu mohon maaf, kami nggak bermaksud untuk mengganggu kalian ya. Instagram saya jangan dihack kembali ya, seperti itu. Kalian keren ya, keren, bisa jebol juga. Ya kayak gini. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah tenang kok, ini saya nggak vulgar, tenang aja. Saya akan batasi. Ya. Kenapa kok diturunkan sih Pak Firman? Wah, ini kan apakah dari margin ini kayak gini? Nih ya, lihat. Saham Goto ini tuh sengaja memang diturunkan. Ya. Siapa yang menurunkan? Mereka yang punya barang di harga 50. Mereka TP dulu. Nah, istilah di kelas kami itu ini mereka itu rolling. Rolling. Nah, ini yang biasa ya saya lakukan juga. Itu di kelas kami ya juga saya ajarkan. Ya. Jadi ketika saham Goto ini turun ataupun naik itu mereka tenang aja. Ya, seperti itu. Kalian yang nggak masuk di kelas kami ya mungkin cari saya. Mereka yang masuk di kelas kami ya up to date terus. Ya, seperti itu. Nah,
Ini ada rencana apa sih Pak Firman? Nah ini loh, kalau kita lihat secara volume bulanannya, ini masuk, ada yang masuk sekitar berapa? 980, 976 juta lot. Ya, khususnya ini investor pemula yang di situ tujuannya untuk investasi di saham untuk masa pensiunan, kena trap. Ini banyak sekali ya, makanya banyak sekali di situ yang hubungi saya seperti itu, dan mereka masuk di kelas kami. Ya mereka saya tatar, yang tadinya rugi ratusan juta bahkan miliaran, mereka tak ajari, ya akhirnya itu bisa untung secara konsisten, kayak gitu ya. Nih jadi mereka borong ya. Nah kalau kita lihat yang borong itu tuh siapa sih Pak Firman? Nah tak lihatkan lagi Bapak Ibu semuanya, nih data-datanya. Sesuai ya, sesuai. Nah kemarin asingnya ini gila-gilaan. Mereka hari ini tuh net buy itu 34 juta lot. Nah transaksinya beli 340 juta, buang barang 305 juta. Nah, siapa yang buang barang 305 juta ini? Mereka yang sudah punya barang di harga 50-an. Nah, ini bertukar posisi. Misalkan saya pakai Mandiri Sekuritas, saya borong pakai Mirai Aset Sekuritas. Tahun ini, tahun depan gantian, seperti itu. Ini rolling. Sekarang yang menjadi korban itu siapa? Investor yang FOMO, investor yang nggak tahu, investor yang ketika beli dan jualnya itu ketika ada opini atau berita, ya seperti itu. Waduh gagal, kita batasi risiko dulu, nanti takutnya turun lagi. Nah kalau Pak Firman bagaimana? Ya borong. Nah ini saya nggak ngajak kalian untuk jual ataupun beli ya, jadi sesuaikan dengan trading plan kalian, seperti itu. Nah kenapa sih Pak Firman, kenapa kok saham ini diturunkan? Karena ada yang namanya momentum. Ada momentum apa? Nah di sini ya, bahwa tanggal 18 Juni besok ya, ini untuk Mei itu mau berakhir, itu nanti akan ada rapat atau RUPS ya. Jadi di RUPS. Nah, ini ya pahlawannya ini. Nah, Pak Thohir bagaimana dan lain sebagainya, mereka ya fokus. Wah, kenapa kok Pak Thohir keluar? Ini apakah bukannya bagus Pak Firman sih? Seperti apakah ini saham GoTo ini sudah jelek? Enggak jelek. Ya, dasarnya mana? Nah, di sini ya untuk laporan keuangan yang ke sini. GoTo itu dulu Bapak Ibu ya ruginya 6,4 triliun. Sekarang kerugiannya cuma 283 miliar. Seperti itu. Jadi apakah saham GoTo ini itu memburuk atau membaik? Bapak Ibu bisa menilai. Dulunya 6T, sekarang cuman kerugiannya 200. Membaik atau memburuk, kalian sudah mengerti. Jadi bukan berarti dia itu rugi walaupun merah. Maksudnya apa? Jadi wah kalau merah itu rugi Pak Man. Iya bener rugi. Tapi di sini kerugian itu mengecil. Pasti kalian panik ya, cut loss ya. Sini saya tambung. Why? Kenapa Pak Firman? Nah, saham GoTo ini masuk di LQ45, 100, 30 dan juga IDX 80. Oke, kita ke topik yang selanjutnya. Ini ya, di kenapa kok turun kan. Nah, kayak gini Bapak Ibu ya. Ini udah menit 14, ada rule model. Kalau kita lihat secara teknikalnya bahwa saham GoTo ini tuh masih bagus. Ini adalah entry waktunya untuk buy.
Kenapa? Karena dia RS-nya itu ada di bawah 30. Ya. Jadi ya Bapak Ibu silakan kalau mau jualan. Saya nggak ngajak ya. Tapi kami yang tujuannya adalah untuk investasi ya kami tampung. Kenapa kok bikin isu kayak gitu Pak Firman? Ya kenapa kok diturunkan? Saya bingung ini. Ya apalagi saya masuknya jumbo. Banyak sekali ya. Dasarnya ini. Ini orang-orang ini tuh investor kakap ini tuh yang pakai broker ini ya. Ini mereka itu masih punya barang di atas. Mereka akan nampung kembali. Nah, caranya bagaimana? Psikologisnya harus kena dulu. Ya, isu oh ini gagal merger. Oh, ini dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu semuanya yang sudah ngikuti channel saya beberapa tahun yang lalu, prediksi saya selalu tepat. Ya. Saya ungkapkan di sini enggak ya? Nanti IG saya dihack lagi nanti. Ya. Saya ungkapkan ya Bapak Ibu. Di kelas aja Bapak Ibu ya. Takut nanti mengganggu sama yang kepentingan. Ya. Ini turunkan dulu Bapak Ibu. Ya, jadi ini secara legal. Saya mungkin nggak boleh ya. Harus menyampaikan secara legal. Harus secara teknikal aja. Nah, dia waktunya untuk borong. Betul. Nah, nanti di Europesin itu Goto itu akan melakukan buyback senilai 3 triliun. Seperti itu. Di bulan apa Pak? Di bulan Juni. Ya. Nah, kita ke segmentasi yang selanjutnya. Ya. Kapan Goto itu terbang? Nah, kita lihat dulu kode Da Vinci-nya. Kode Da Vinci-nya. Nah, kalau kita lihat secara bid offer-nya untuk saham Goto ini tuh belum boleh diterbangkan dulu. Belum boleh. Kenapa Pak Firman? Mereka lagi kurang barang. Nah, seperti itu. Mereka lagi kurang barang. Gimana sih caranya untuk membaca kayak gini? Ini di kelas kami saya ajarkan, tapi kalau secara umum enggak. Nanti IG saya dihack. Ya. Dihack kembali. Nah, mereka itu borong. Jadi lagi kurang barang. Kumpulin dulu. Nah, siapa yang menjadi target? Mereka yang investor yang FOMO. Ya. Mereka yang FOMO, yang ketakutan dan lain sebagainya. Waduh, ini gagal lagi, kena. Pak Endro aja kena, apalagi kalian. Kalau saya enggak lah. Saya enggak kena. Ya. Karena saya sudah membuat yang namanya trading plan. Tanya tuh sama alumni kami di bawah. Pada senyum. Ya, ini ya. Jadi saham Goto ini tuh belum boleh untuk diterbangkan. Jadi digajal dulu. Kalau bisa diturunkan kembali nanti kayak TP tadi itu mereka nanti borong lagi. Ya. Seperti itu. Nah, sampai kapan Pak Firman? Ya. Nah, sampai kapannya itu kalau secara ini ya, secara kebiasaan 1 minggu sampai 2 minggu. Seperti itu. Nah, penurunan di sini bukan berarti nanti langsung turun kayak di tahun kemarin. Pak, saya takutnya nih kayak tahun kemarin, Pak. Dibawa ke 50 lagi. Ya, bagaimana lagi bingung lagi kan? Ada tekniknya semua. Seperti itu. Ya. Apakah saham Goto ini tuh menarik Pak Firman? Ya, sangat menarik. Ya. Seperti itu. Nah, untuk saham Goto ini tuh selagi dia bertahan di 63 ya, sini sampai di sini masih aman. Jadi ganjel. Ya, nanti di kayak gini dulu lah ya. Mentok maksimal lah, ini ada potensinya minus ini. Ya, di area sinilah. 58. Ini kalau misalkan 58 ini jeblok lagi, ini krusial. Tapi Bapak Ibu tenang aja yang sudah
join di kelas kami ya, itu saya udah kayak kasih tahu caranya ya, seperti itu. Udah saya kasih tahu caranya, nggak perlu khawatir ya, kayak gitu, tenang aja. Kenapa? Nah ini orang-orang ini tuh ngapain mereka borong banyak? Oh ya. Nah terkait mengenai isu ini Pak Firman ya, ini saya kasihkan model, rule model di saham GoTo ya. Isunya kan Gojek ojol itu kan demonstran ya. Ini ya Bapak Ibu, kita kasih tahu untuk rule modelnya di saham GoTo ini. Bagi kalian yang karakternya penjudi ya mungkin cukup sampai sini aja menontonnya, nggak usah ini. Nih kita kasih tahu. Jadi GoTo itu lagi kena problem. Problemnya apa? Dia itu lagi minus. Ya, profitnya itu lagi minus. Minusnya itu sudah mengecil. Yang tadinya 6 triliun jadi 2 miliar. Ini problemnya GoTo. Ya. Kenapa kok bisa kayak gini? Karena mereka itu bakaran uang. Lawannya siapa? Grab. Seperti ini. Ini permasalahannya. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, di situ langkah apa yang harus GoTo lakukan? Nah, mereka itu punya sistem database. Ya, ibaratnya itu punya data penduduk Indonesia. Ya, ini kebiasaan anomalinya ya, ini ya si Catherine ini ya, Bu Catherine ya. Nah, ini ya. Nah, statement dari siapa ini tadi? Bu Catherine. Nah, ini Catherine ini. Nah, wakil direktur, dia akan menjadi wakil direktur. Tunggu dulu. Ini mau nego-negoan dulu. Seperti itu. Nah, ini ojol ini kena propaganda ya. Propaganda orang-orang kapitalis ya, seperti itu. Cek aja yang ojol di situ nggak ngerti, jadi yang FOMO. Jadi ada yang ojol itu paham, ada yang FOMO. Nah, boleh nggak Pak Firman kalau mereka itu menyampaikan pendapat? Ya boleh, tapi dipikir secara logik. Nah, ini yang kena FOMO itu kayak gini. Oh, bahwa tarif GoTo itu kena 20%. Nah, ini dikatakan bahwa dia itu kena dari ojol. Ojol ini dipotong. Padahal enggak. Ya. Wah, enggak gimana Pak Firman? Orang ketiga saya narik itu dipotong 20%. Berpikir logis dulu. Ya, berpikir logis dulu. Kenapa si Bu Catherine itu, siapa yang pengeci Catherine? Dia itu melihat transaksi pendapatan di Gojek ini. Jadi konsumennya ini pengantaran itu mereka kalau misalkan diberi kupon ya, itu mereka akan transaksi di ojol ini. Ya. Nih. Kalau diberi kupon bagus ini dia akan transaksi di sini. Ya. Bagi pemula yang mentalnya penjudi sampai sini aja nontonnya. Bagi kalian ini cari dulu ya. Bagi kalian yang ini ya investor yang mungkin nyangkutnya jumbo, lihat dulu ini. Ya. Ini dia akan transaksi di sini. Ya. Jadi diskon ini dia akan transaksi konsumennya ini. Dia akan transaksi di saham GoTo. Kalau dikasih ini ponnya. Nah, kalau nggak dikasih transaksinya sepi. Nah, Gojek ini itu nanti terkena biaya personal tinggi. Nah, di sini. Ya, bagaimana caranya? Si Bu Catherine itu tuh cerdas. Nah, 20% itu
didapat dari konsumen potongan ini. Ya. Jadi untuk bikin kupon, bayar pajak dan lain sebagainya itu sudah termasuk mengenai dari sini. Biaya maintain. Kalau nggak dibikin kupon kayak gini, nggak ada transaksi. Seperti itu. Ya. Pak, potongannya tinggi Pak, kita maunya 10% aja Pak. Nah ini saya curiga bahwa demo kemarin itu ada yang nunggangi. Ya ada yang nunggangi. Ya. Nah kenapa kok ditunggangi? Nah ini kalau misalkan kayak gini, ya, ya, ini ojolnya ini pada demo karena mereka minta ini, ya, lawannya Goto ini di pasar. Jadi bukan yang ini yang kecil-kecil kayak gitu kayak, ya itu ya Bapak Ibu ya, nggak usah saya sebutkan lah, nggak enak. Tuh kalah lawan itu ini Gojek ini lawannya ini seperti itu. Pertanyaannya Pak Firman, apakah saham Goto ini tuh jadi merger? Itu tadi saya sudah jelaskan tuh data secara realnya, saya nggak bohong. Itu bisa dinilai. Kalau investor asing itu berbondong-bondong masuk, ya. Dan juga BlackRock terus masuk lagi, apalagi tuh yang asing tadi ya, TP itu masuk, kira-kira jadi nggak? Kenapa kok sahamnya turun? Nah ini kan investor pemula harus kasih tahu. Nah saya pribadi ya nggak usah disampaikan di sini. Cuman cara berpikirnya seperti ini dulu Bapak Ibu. Ya. Dan di saham Goto itu juga ada transaksi misterius di tahun kemarin ya. Ada transaksi 431, harga premium 6 triliun. Ya. Nah, ojol ini tuh kena propaganda. Nanti kalau misalkan tariknya itu dinaikkan, nanti efisiensi nanti karyawan banyak yang di ini Pak cabutkan. Sampai DPR itu juga ikut. Wih, gila, mantap sekali ini. Ya. Ini itu. Tahan aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini negara demokrasi. Nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya masih curiga itu. Nah, pertanyaan Pak Firman, apakah nanti Grab ini tuh jadi merger? Ya, jadi untuk Bu Catherine dan lain sebagainya, ya ini jawabannya ini. Nah, pihak yang ajak merger Caplok Goto itu masih rahasia. Kenapa? Nah, belum klarifikasi aja rame kok. Yang kasihan itu adalah ojol yang satu hari biasanya di situ mendapatkan pendapatan, mereka libur, kasihan. Ya, seperti mereka karena FOMO. Pak, ini untuk menegakkan keadilan. Iya betul, seperti itu. Kalau ojol nanti nggak kena dampak, justru dibantu. Karena apa? Karena 20% itu ya, itu untuk membayar satu maintain. Jadi biaya aplikasi transaksi seperti itu biar nggak ini tuh, biar lancar pajak dan lain sebagainya mereka di sini. Nah kalau misalkan nggak kayak gitu, nggak ada transaksi, konsumennya nggak mau transaksi di ini Bapak Ibu semuanya. Ya. Itu. Nah, channel itu kita jelaskan secara pelan-pelan khusus bagi para pemula. Kalau yang pengen cepet tuh di channel lain itu banyak, tapi kalau saya tak ajari pemulanya yang kayak ini. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mengenai dari saham Goto. Apakah nanti saham Grab ini akan ini? Ya, opini aja sudah digiring kayak gitu ya, coba aja. Ini cuman bahasanya nanti diganti. Ya, jadi biar apa? Biar tidak kena undang-undang seperti itu. Nah, kayak kemarin, oh ternyata Tokopedia gagal merger sama TikTok, nggak mau TikTok nggak boleh. Akhirnya bagaimana? Dijual separuh tapi diinikan. Dan ini saya main di saham Goto ini tuh bukan baru kemarin.
ya. Dan yang untung banyak dari saham GoTo berkat channel ini tuh sudah berapa triliun tuh. Ya, video channel ini tuh dari satu otak bermanfaat kepada orang lain. Apakah Pak Firman akan dapat impact yang bagus? Hujatan, bahkan Instagram saya dihack. Ya. Keren kalian, ya. Tapi langsung saya hack back, ya. Butuh 30 menit bisa hack back. Pelakunya kena semua ya. Ya, seperti itu. Tuh Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir kalau tujuan Bapak Ibu itu adalah untuk investasi. Tunggu dulu di acara tanggal 17. Ya, seperti itu. Untuk kalian yang untuk scalping yang agresif dan lain sebagainya, cari yang saham lain. Tapi kalau yang untuk investasi, bagaimana Pak Firman? Ya, masuk aja nggak apa-apa, tapi dicicil. Ya, seperti itu. Likuiditasnya sangat bagus. Seperti itu. Ini bakalan ke 50 nggak? Rumah saya nanti saya jual untuk borong saham GoTo ini lagi. Nah, support kuatnya saham GoTo ini di harga 62 sampai di 64. Seperti itu. Kita lanjut ya, yang ditunggu-tunggu kalian naik di pertanyaan kapan saham GoTo ini terbang. Nah, biasanya itu 2 minggu lagi ya Bapak Ibu ya, sembari ya para retailnya itu nanti buang barang, mereka tampung, sudah makannya kenyang, ya nanti akan dinaikkan lagi ya. Ya kalau lama-lamanya sih ya 3 bulan ya, seperti itu. Nah ini mereka sudah masuk, ini berebut ya, nanti tunggu aja seperti itu. Nah kita ke segmentasi yang ketiga, strategi cuan di saham GoTo itu seperti apa sih Pak Firman? Nah ini banyak sekali yang investor pemula, yaitu banyak sekali ya yang nggak tahu strateginya. Berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke invest ya, dan juga ke swing, kita akan ke situ dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita ke yang dagang harian ya, seperti itu. Bagi kalian yang untuk invest, ini adalah saatnya untuk beli. Why? Kenapa Pak Firman? Karena untuk saham GoTo ini tuh sudah oversold. Ya, oversold. Jadi, dia sudah jenuh jual. Ya, sudah jenuh jual, posisi jenuh jual. Jadi, Bapak Ibu silakan bisa untuk dicicil aja. Silakan kalian bisa tunggu dulu di 63 serta di 64, support kuatnya ada di harga 62. Kalau kalian itu pengen masuk lagi nanti di area sini 58 sampai di harga 59. Sampai ke situ Pak Firman? Ya, bisa sampai ke situ. Ya, apabila 62 itu enggak kuat itu. Nah, apakah saya itu di cut loss atau bagaimana Pak Firman? Nanti borong lagi di situ ya? Jangan. Kena 2 lubang dong. Nanti kalau kalian itu di cut loss justru malah terbang. Ayo siapa yang ngajeng seperti itu? Jangan. Jadi masuk aja. Pak, apakah kita masuknya itu langsung all in atau dicicil? Ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau misalkan kalian itu dicicil, ya untuk kelebihannya kalian akan dapatkan yang namanya di harga support manapun. Itu kalau dicicil. Kalau kalian itu ngantrinya kayak mama, Pak, saya pengennya nunggu nanti masuk di harga 62 atau di 59. Kelebihannya apa? Kalian akan dapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik. Sekarang untuk kekurangannya bagaimana? Pak, kalau misalkan kita nyicil itu kalian akan kehabisan amunisi, nggak tahu bagaimana cara masuknya. Seperti itu. Ya, itu kekurangannya. Pak, kalau misalkan saya itu ngantri di 59, kekurangannya apa? Kalian belum tentu mendapatkan harga di situ. Malah justru nanti ternyata biasanya langsung dinaikkan seperti itu ya, kayak gitu. Untuk target saham GoTo bagaimana Pak Firman untuk jangka menengah? Untuk saham GoTo nanti bisa capai target di harga 73 serta di harga ini nutup gapnya di 82 dan juga di harga 87 serta di harga 89 mengenai dari saham GoTo ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan untuk jangka panjangnya bagaimana? Untuk rata-ratanya aja saham GoTo ini tuh nanti bisa di harga 90
sampai di harga 110 dan juga di harga 115. Apakah saham GoTo ini nanti bakalan ke 147? Pasti nanti akan naik ke situ. Kalau kita lihat dari dasarnya itu ini. Ya, jadi untuk investor KKP itu masih masuk di sini. Ya, ini menarik ini. Saya juga ngikuti mereka. Selagi mereka itu masih di situ ya aman-aman aja, tenang, nggak perlu khawatir. Yang buangan itu ya tahu sendirilah, nggak usah saya sebut. Ya, kayak gitu. Nah, untuk bulannya sendiri bagaimana di bulan ini waktunya untuk buy. Habis itu nanti tinggal di hold. Apakah mereka belinya itu langsung all in Pak Firman? Enggak, dicicil. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita yang ini komunitasnya yang sukanya dagang harian. Silakan Bapak Ibu bisa tunggu dulu di harga 64 serta di harga 65, nanti bisa jualan di harga 67 atau enggak di harga 69. Jadi Bapak Ibu harus bijak mengenai hal tersebut. Kalau yang untuk trading sendiri, swing sendiri, untuk investasi juga sendiri. Jangan dicampur aduk. Seperti itu ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini bisa kalian ini aja. Cuan bungkus kayak gitu. Ya. Nah, kebetulan saya juga mempraktekkan hal tersebut. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih ya untuk kalian. Baik kalian ingin masuk di kelas kami, nanti kita kelasnya akan dimulai di bulan Juni. Silahkan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Ingat itu nomor WA pribadi saya. Selain nomor itu penipuan, hati-hati ya. Pokoknya ini. Jadi saya bikin kelas ini itu untuk menanggulangi korban penipuan. Bahkan hackernya juga hebat ya. IG saya diretas ya jam 3 tapi sudah bisa saya pulihkan. Ini orang Jawa Barat keren-keren kalian. Silakan ya, karena di video kemarin saya sayembara yang pengen job yaitu hubungi aja tuh. Ya, yang penting akun IG saya kehack kalian di ada job pada itu. Ya, kayak gitu hubungi aja tuh ada itu. Pada itu. Dan untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami, caranya seperti Bapak hubung aja. Tuh kami kelasnya terbatas ya. Ini bagi orang yang butuh saja dan kita hanya tampung 10 orang saja. Ya, seperti itu. Nah, di sini ya. Dan kelas Akademi Trading Saham bulan Juni angkatan yang ke-20. Loh, sudah ke 20 ya, itu cuma 910 saja dan kita buka 10 orang. Segera bisa masuk ya. Ini yang promo itu kita adakan 8 kali pertemuan ya, seperti itu. Setiap hari apa Pak Firman? Hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya, seperti itu Pak. Kalau misalnya saya nggak hadir, Mas tenang aja, ada rekamannya. Namun kita terbatas kelasnya. Tuh. Nanti di sini ada alat-alatnya, diajari secara detail ya, seperti itu cara berpikirnya. Kayak gitu. Tapi di sini nggak ada rekomendasi tiap pagi ya, seperti itu. Nah, adapun untuk level 1 sampai level 4 ini itu cuma rekomendasi saja tapi nggak ada kelasnya. Tuh, adapun level 4 ya, nah itu untuk yang per tahun. Seperti itu. Pak, saya nggak mau yang masuk itu, saya pengennya privat dengan Pak Firman langsung secara online. Kita ada kelas awan investor pemula, kalian akan dapatkan materi secara online dan juga rekomendasi selama 3 bulan. Ya, seperti itu. Live tradingnya cuma sekali. Kalau yang kelas medium, kalian akan dapatkan materi secara online, ya rekomendasi selama 1 tahun dan juga live trading bareng selama 3 bulan. Jadi saya dampingi kalian Bapak Ibu. Terus ada yang kelas pro 7,9 ya, materi secara online, live trader 1 tahun, rekomendasi swing trading ya, itu masuk semua. Pak, saya pengennya yang selamanya Pak Firman trading bareng dengan Pak Firman. Ada ini. Ya. Tuh, kalian dapat materi secara online, live trader unlimited sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuma secara konsisten. Pak, saya bisanya pengennya ketemu Pak Firman langsung. Ya, saya orang Jawa Barat. Orang mana? Pik, orang Surabaya. Tenang aja Bapak Ibu. Atau
Pak, saya nggak usah disebutkan namanya, kita langsung ke tempat Bapak Ibu, ya seperti itu. Nah, ini kalau institusi kalian punya perbankan, apa namanya, CV perusahaan di situ, mungkin kalian pengen malah industri pasar modal, bisa masuk di ini, ya. Ini yang asetnya di atas 1M ke atas, ya seperti itu. Nah, karena ya kami juga mendampingi seperti institusi itu. Daripada kalian itu rugi ratusan juta bahkan miliaran, ya, atau nggak bisa cuan, ya seperti itu, silahkan bisa masuk aja. Ingat, kelas ini tuh bagi kalian yang butuh aja, ya seperti itu. Bagi kalian nggak butuh, ya nggak apa-apa, ikuti kelas lain nggak apa-apa. Nih ya, kita hanya untuk para investor pemula dan mampu ya Bapak Ibu ya. Selamat malam, terima kasih yang dari Amerika ya, Singapura, Jepang, terus Australia ya, malam-malam pagi ini ya. Yang mungkin TKI yang dari Korea dan lain sebagainya, semoga bisa cuan secara konsisten ya alumni kami ya. Mohon maaf Pak Firman baru update ya karena ada trouble ya, dan saya ucapkan terima kasih hater saya berhasil menghack IG saya. Sengaja, keren kalian ya, bisa ganti email sama ini, keren. Silahkan bisa hubungi saya, ada sayembara tuh. Ya, yang itu. Terima kasih, selamat malam, semoga bisa cuan konsisten. Bye bye semuanya.